Kameranya di open cam dulu dong. Ayo open cam semuanya. Oke, nah itu kan kelihatan ganteng-ganteng, cakep-cakep ini. Udah ya, kita mulai ya kelasnya ya. Kamu kenalin nggak, Sob? Kenapa? Kamu kenalin nggak? Sip, terima kasih. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita kelasnya online aja karena materi kita tinggal sedikit lagi. Jadi ya oke, yang nggak bisa nggak apa-apa. Nah, materi kita tinggal sedikit lagi. Punya artis. Mungkin kita online mulai hari ini dan depan. Minggu depan libur kayaknya. Bukan kira. Jadi ini bisa jadi materi terakhir Duta. kan atau enggak. Nah, malam ini kita akan atau saya akan menjelaskan lanjutan dari eh, teori kita minggu lalu. Teori kita minggu lalu masih ada yang ingat apa teori kita minggu lalu? Ada yang ingat? Nggak ada. Kalau nggak ada saya ulang lagi yang minggu lalu nih. Ada nggak yang ingat? Oke, itu prakteknya. Yang teori? Nggak ada ya. Oke, nah saya share screen dulu. Share screen, sebentar. Dulu. Oke, nah eh materi kita berkaitan dengan materi minggu lalu. Jadi minggu lalu sifat-sifat huruf. Masih ingat sifat-sifat huruf? Apa udah lupa juga? Oke, udah lupa juga. Nanti tolong dibuka lagi ya. Learningnya, materinya itu udah saya upload semua. Jadi ini berkaitan dengan sifat huruf. Bagaimana kita menerapkan font-font yang memiliki sifat-sifat kemarin yang sudah saya jelaskan, walaupun kalian lupa ya. Nah, itu agar dia si font-font itu mengeluarkan ekspresi atau memberikan ekspresi pada media yang kita rancang, termasuk nanti bisa dimanfaatkan pada media-media di judul-judul PBL teman-teman semua. Nah, apa yang dimaksud ekspresi tipografi itu? Nah, ini contohnya. Jadi masih berhubungan dengan yang kemarin, sifat-sifat hurufnya. Jadi bagaimana kita memilih font yang tepat yang berhubungan dengan media kita. Contohnya di sini kita lihat apa namanya, ada teks shop di sini, sabut. Nah, bagaimana kita memilih font yang berhubungan dengan kata-kata tersebut atau font yang berhubungan dengan sifat yang ada di kata tersebut. Contohnya lagi bounce. Dia memantul. Jadi si perancang memanipulasi atau mengedit susunan hurufnya seakan-akan si teks ini dia ada memantulnya, ada bergeraknya dengan gradasi warna di belakangnya dan bentuk hurufnya yang halus seperti memantul gitu. Nah, itu contoh sederhana dari ekspresi tipografi, bagaimana emosi dari font, emosi dari tulisan itu lebih keluar atau lebih dapat terlihat atau lebih dapat terasa oleh pembaca. Nah, ini bisa diterapkan atau bisa kalian sesuaikan dengan media di PBL kalian. Nah, kapan ekspresi tipografi itu terjadi atau bagaimana cara kita memgrafi itu? Nah, contohnya di sini. Nah, ini contoh dari
bagaimana penerapan ekspresi tipografi yang tepat. Nah, contohnya di sini ada poster film horor. Ya, film horor. Nah, kalau kita hanya membuat judulnya dengan teks yang polos, itu nggak salah sebenarnya. Nggak salah, tetapi ekspresinya kurang keluar. Belum ada atau temanya kurang kuat kalau kita hanya memakai font yang polos. Nah, oleh karena itu kita juga perlu mengatur tulisan, mengatur bentuk tulisan, memilih font yang tepat agar tema dari media desain kita, nah tujuannya itu untuk memperkuat tema dari media yang kita rancang. Itu perlu dipertimbangkan pada saat teman-teman merancang judulnya masing-masing nanti. Nah, itu. Terus ada beberapa jenis-jenis nih dari ekspresi tipografi. Nah, ada jenisnya, bagaimana menerapkannya. Nah, contohnya yang paling sederhana adalah namanya connotation, type connotation atau konotasi. Nah, kalau type connotation ini teman-teman menerapkannya hanya dengan memilih bentuk font yang tepat sesuai dengan sifat-sifat yang kita jelaskan minggu lalu. Nah, itu silakan kalian baca lagi dari jenis-jenis typeface dengan sifat-sifat masing-masing. Nah, penerapannya namanya type connotation. Nah, kalau di sini happy birthday nih kata-katanya. Mana menurut teman-teman yang paling cocok nih? Nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Nomor 3. Nomor 3, 2, 3, Pak. 2. Oke, boleh. 2. Oke. Jawab 4, ada yang jawab 4? Nggak ada yang jawab 4. Ayo, siapa? Nggak ada yang jawab 4 ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Berarti di sini pernah ulang tahun semua. Jadi pernah diucapin ulang tahun, jadi tahu nih font yang cocok untuk happy birthday, betul. 2, karena sifatnya yang lebih friendly dan personal dan happy gitu. Nah, kalau di bawah yang nomor 4 tulisannya apa cocoknya? Pembunuhan massal, Pak. Oke, sip, boleh. Pembantaian. Boleh. Nah, itu. Nah, itu kan udah lulus kalian nih, udah tahu nih. Udah tahu bagaimana pemilihan font yang bisa kalian terapkan. Itu yang pertama. Yang pertama itu sangat simpel. Itu kita cuma tinggal memilih font yang tepat dari kata-kata yang ada atau yang kita gunakan. Nah, selanjutnya lebih sedikit lebih kompleks lagi adalah namanya type personification. Nah, type personification ini bisa teman-teman lihat di sini. Kita memanipulasi atau kita mengatur tulisannya. Sorry. Kita mengatur teks ini sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan tulisan yang ada di teksnya. Misalnya bom, ada bom di sini. Kita mengatur tata letaknya menjadi seperti dia meledak. Terus ada hak, memanipulasinya, mengaturnya seperti tulisannya itu sedang dipeluk. Contohnya lagi tired. Tired ini berarti capek ya, capek, lelah. Nah, kita mengaturnya bahwa seakan-akan si I ini, huruf I-nya ini, nah itu kelelahan. Jadi dia seakan-akan tertidur. Nah, itu namanya type personification. Bagaimana tata letak huruf, mengatur bentuk hurufnya sesuai dengan konteksnya atau teksnya. Nah, itu type personification. Naik lagi, satu tingkat lagi adalah namanya type figure. Nah, type figure ini bisa juga
Mungkin teman-teman udah familiar, udah sering lihat begini. Jadi tag figure ini bagaimana kita mengatur tulisan, mengatur teks, mengatur paragraf, itu membentuk suatu objek. Nah, contohnya udah jelas di sini, mengatur objek menjadi wajah, menjadi wajah, menjadi bentuk benda, menjadi bentuk makhluk hidup, atau malah. Nah, ini pemanfaatannya bagaimana? Walaupun ini tidak bisa terbaca dengan jelas, jadi pemanfaatannya ini biasanya sebagai ornamen, ornamen pelengkap dari media desain, atau malah sebagai logo misalnya. Contohnya ada di chart ini. Nah, itu bisa disebut sebagai logo. Bagaimana kita memanfaatkan, membentuk si bentuk hiunya. Atau malah membentuk maskot seperti Spider-Man ini, kita membentuk atau mengganti sebagai pengganti ilustrasi dari media desain kita. Nah, ini untuk tag figure. Naik lagi. Yang keempat adalah onomatopeia namanya. Onomatopeia. Jadi ini, kalau onomatopeia ini dia lebih ke bagaimana kita menulis kata-kata atau menerapkan kata-kata yang menirukan bunyi-bunyian. Nah, jadi mungkin ada teman-teman udah familiar, sering lihat ini di komik, di anime misalnya. Nah, itu. Tapi lebih sering di komik bagaimana sound-sound. Kalau di komik kan kita cuma tulisan ya, tulisan dan gambar. Nah, itu bagaimana sound effect itu dijadikan teks, dijadikan tulisan agar kita kebayang nih suaranya seperti apa dengan bantuan atau dengan pelengkap si shape-shape di belakangnya. Nah, gitu. Oke, itu aja. Sebentar aja kita malam ini. Sebentar. Asik ya, nggak pusing ya? Bentar kan? Oke, itu silakan teman-teman. Waktunya diskusi. Silakan bertanya. Gak ada yang bertanya? Gak ada nih. Kalau enggak saya nanya nih. Ada nggak yang nanya? Nggak ada. Nggak ada ya, bener ya? Bener ya? Saya hitung sampai 7 nih. 1, 7. Oke. Sip. Kalau nggak ada yang nanya, nah, Kenapa? waktunya apa? Absen, Pak. Absen. Loh. Belum. Sebelum absen apa? Tugas. Nah, Tugas. Pak. nah, Tugas. nah kan, seneng kalian dikasih tugas ya. Siapa yang jawab tugas itu? Nah, karena kalian minta tugas, sebenarnya saya cuma pengen absen tadi. Tapi karena ada teman-teman yang minta tugas, jadi saya berikan tugas. Boleh pilih ulang nggak, Pak? Nggak bisa ulang karena iya udah. Karena, itu, Pak. karena ada yang minta tugas. Nah, ini tugasnya. Ye, kita tepuk tangan dong. Hore. Hore. Tugasnya dapat mudah. Tugas. Mudah kok tugasnya. Jadi teman-teman pilih satu jenis tadi. Jadi jenis yang saya jelaskan tadi ada berapa tadi yang saya jelaskan jenisnya? Perhatiin nggak kalian? Banyak, Pak. 4, oke. Berarti memperhatikan. Ada 4 ya jenisnya tadi. Nah, jadi teman-teman pilih satu jenis. Oke. Nah, buatlah poster dengan teknik dari jenis yang kalian pilih. Kata-katanya bebas, boleh menggunakan
gambar, silakan. Dengan ukuran A4. A4 bebas mau potret, mau landscape, terserah. Nah, silakan kumpulkan waktunya 1 minggu. Atau mau 1 hari. Jangan Pak, jangan Pak. Nggak ada yang minta 1 bulan, satu hari. Pak. 1 bulan, Pak. Oh, 1 bulan jangan. Udah lulus kalian. Kalau ada yang minta 1 hari, saya bikin 1 hari nih. Nggak ada ya? Oke, udah. 1 minggu aja kalau gitu. Oke, tugas. Jelas nggak? Ada yang bertanya nggak kira-kira untuk tugas? Jelas, Pak. Jelas ya? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, Miracle. Apa tuh? Berarti kita buat poster tapi pakai ekspresi tipografi yang sesuai yang Ya, kayak dia, Pak. ya betul. Nah, kata-katanya terserah teman-teman, sesuaikan dengan tema yang kalian inginkan. Jadi saya bebaskan mau temanya apa, mau horor, mau komedi, silakan. Atau mau type figure tadi, foto mukanya Miracle, teman-teman jadiin type figure gitu, boleh. Nih, jadi kan tadi mana contohnya tadi tuh. Nah, kayak gini kan. Nah, mukanya Miracle. Siapa Yamagitsu gitu, boleh, silakan. Silakan. Jadi pilih aja satu mau. Tapi ya saya sarankan jangan yang inilah. Yang ini terlalu simpel kan. Jadi antara identification, figur atau onomatopoeia. Silakan mau pakai warna, mau pakai gambar, terserah. Oke? Berarti tipografinya itu mengikuti tema posternya ya, Pak? Iya, tema posternya bebas. Kalian tentukan sendiri. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Sip, ada lagi? Ada yang mau kopi nggak? Nggak ada ya? Ya udah. Mau, Pak. Boleh lah, boleh. Mau yuk ke kampus. Starbucks ya, Pak. Ini apa nih? Poin. Gitu aja. Bentar kan? Asik kan ya? Izin nanya Pak, Ya, oke. Siapa nih? Rozi, boleh silakan. untuk pengerjaan poster ini aplikasinya ditentuin ya Pak, atau misalnya bebas gitu, atau cuma pakai Adobe Illustrator aja? Saya sarankan Adobe Illustrator. Sambil kalian belajar ya, karena biar kalian juga lebih familiar dengan Adobe Illustrator. Nah, tapi kalau misalnya mau pakai yang lain, silakan. Itu ya sesuai keinginan belajar teman-teman aja. Kalau karena kan kita kelas desain grafis, kalian kan ilustrator nih. Nah, saya sarankan kalau mau, ya cari tutorial Illustrator untuk tipografi ini banyak sih. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Minta file PDF atau JPEG-nya aja. Senyamannya aja lah. Oke Pak, Oke. Mau manual pun kasih silakan Pak. sih sebenarnya. Mau manual, mau kalian bikin manual gitu terserah. Saya terima juga. Asalkan nyambung dengan style-style ini. Oke. Ada lagi? Sebelum saya tutup, kayaknya minggu depan kalian libur lah. Sampai kapan, Pak? Sampai akhir tahun. Ya, cuma Senin Selasa aja. Oh, Ya. Jadi, tapi tetap ya dikumpulkan hari Selasa minggu depan. Oke, sip. Baik, Pak. Oke, sip. Udah gitu aja dari saya malam ini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman pulang ke rumah masing-masing. Saya stop dulu. Oh, absen lupa. Absen Ilham lupa. hadir, Pak. Ilham hadir. Oh, nggak ada di sini nama Ilham. Dari awal ya? udah dikit dia, Ilham. Dari awal, dari awal. Sadewa, Sadewa, mana Sadewa? Hadir, Pak. Oke, Hendro Kostanto. Hadir, Pak. Kondens, astaga. Hadir, Nicholas. Hadir, Pak. Nicholas hadir, Cika Nurarfi. Hadir, Pak.
Oh, ada. Oke. Emrian Revandi, sorry. Hadir Pak. Ada. Dava Ilham. Ada. Muhammad Bintang. Hadir Pak. Ada. Wahyu. Hadir, Pak. Hadir. Tengku Ramadhani. Hadir, Pak. Hadir. Siapa lagi? Muhammad Ridwan. Hadir Pak, hadir. Ada. Abdi Rahman. Hadir Pak. Ada. Muhammad Panji. Muhammad Panji. Nggak hadir? Oke, nggak hadir. Ica Olivia. Oke. Miracle. Hadir, Pak. Yamagitsu. Hadir Pak. Oke. Aprilianta. Masih hidup? Hadir Pak. Masih Pak. Loh, kok masih hidup Aprilianta ini? Kira udah nggak ada orangnya. Nora Seti. Hadir, Pak. Hadir. Ilham Kurniawan. Hadir. Dimas Rangga. Hadir Pak. Nisa Mulya. Ada, Pak. Hizkia Samosir. Hadir Pak. Oke. Aji Ananta. Hadir Pak. Oke. Muhammad Rozi. Hadir Pak. Ilham Pangestu. Hadir Pak. Oh, ada. Abdan Hanif. Hadir Pak. Hadir. M. Hafiz. Hadir Pak. Hadir. Ada. Evi Sang Fitri. Oh, Evi izin tadi sama saya, sorry. Rahmadani Sundari. Hadir, Pak. Oke. Gilang Pranata. Hadir Pak. Egi Fransius. Egi Hadir, nggak Pak. ada. Oh, ada. Berarti yang nggak ada cuma Muhammad Panji ya. Di sini oke nggak ada. Sip. Kalau gitu terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Selamat malam. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuk, Pak. yuk, yuk. Pulang, pulang, pulang.